Hai, kembali lagi bersama saya, Mariano Siran, dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 7 di SMP Negeri Fahiluka, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada pembelajaran kali ini, saya lebih menekankan pada bab 3, di mana hadirkan tema mendalami karakter dan sikap Yesus. Dan di dalam bab 3 ini ada 3 subbagian, yakni yang pertama Yesus Sang Pendoa, yang kedua Yesus yang berbelas kasih, yang ketiga Yesus sebagai pengampun. Dari 3 subtema ini, pada kesempatan ini kita lebih mendalami pada pertemuan pertama, yakni Yesus Sang Pendoa. Namun, sebagai insan yang lemah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya mengajak anak-anakku sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladani putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini agar kami mampu memahami teladan putra-Mu dan menghanturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah, ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anak, tentu pada hari ini kita tetap semangat dalam mendengarkan pembelajaran, terlebih pelajaran agama Katolik. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi kita, pertama-tama saya sebagai guru, Pak Guru, ingin mendengarkan, ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan kamu tentang doa. Atau apakah kamu mengerti tentang doa? Mari kita ulas lebih dalam pembelajaran kali ini. Doa. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Secara sederhana, saya katakan bahwa doa itu semacam satu pembicaraan atau berbicara dengan Tuhan. Dalam doa yang baik, terjadi satu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Di mana ketika kita berdoa, Tuhan tentu berkenan mendengarkan doa kita. Dan sebaliknya dalam doa, ada saat di mana kita harus membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang bergema di dalam hati kita. Sebagaimana yang kita ketahui atau barangkali kita sudah baca melalui bacaan kitab suci atau melalui meditasi atau permenungan pribadi. Sering terjadi dalam berdoa kita hanya meminta saja. Kita hanya sebatas minta kepada Tuhan, dan dalam permintaan itu kita seolah-olah memaksa Tuhan mengabulkannya. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena apa yang kita minta, apa yang kita permohonkan, apa yang kita inginkan, tidak boleh sesuai dengan keinginan kita, melainkan sesuai dengan harapan yang tentunya akan dikabulkan oleh Tuhan sendiri.
Doa. Doa yang kita ungkapkan hendaknya secara tulus, nyatakan kepada Tuhan. Bukan merupakan hanya ucapan melalui mulut semata. Namun, tidak kita ungkapkan sepenuh hati. Doa yang kita ungkapkan dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman, serta kita memohon sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam hal ini, ketika kita berdoa, pasti kita berdoa dengan tulus hati. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan, seraya membuka suara hati kita, membuka telinga hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Halo anak-anak kelas 7 yang terkasih dalam Kristus. Setelah kita mendengarkan satu konsep mengenai doa, tidak hanya sebatas itu. Ternyata kita harus maju untuk mendalami apa itu doa. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk bertanya kepada anak-anakku sekalian, bahwa dengan pertanyaan ini pasti Anda lebih memahami apa sebenarnya doa itu. Kita lihat pada pertanyaan pertama. Pernahkah Anda berdoa? Tentu pernah. Apalagi saya dan kamu terlahir dari dan dalam iman Katolik. Tentu kedua orang tua kita sudah mengajarkan kita bagaimana berdoa. Yang kedua, apa itu doa? Sebagaimana yang sudah kita dengar melalui konsep tadi, bahwa berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Tidak hanya sebatas itu, tapi berkomunikasi dengan Tuhan secara timbal balik. Ketiga, mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena hanya melalui doa kita dapat berbicara dengan Tuhan. Keempat, apa syarat-syarat untuk berdoa? Apa tips-tipsnya? Langkah-langkahnya bagaimana? Berikut, di manakah Yesus berdoa seorang diri? Hal ini mengingatkan kita kepada Yesus yang diceritakan dalam Injil. Bahkan sudah pernah kita melihat melalui film-film di mana Yesus pernah berdoa. Yesus pernah berdoa seorang diri. Mengapa Yesus harus berdoa? Tentu ada alasannya. Apa yang menyebabkan Yesus harus berdoa? Yang paling terakhir itu, apa isi doa Yesus itu? Itu yang paling penting. Isinya apa? Sebagai pemberitahuan secara informatif, saya perlu memberitahukan kepada anak-anakku sekalian bahwa tujuan pembelajaran kita itu ada beberapa. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan makna dari berdoa. Jadi, anak-anakku harus bertanya kepada saya supaya saya bisa menyampaikan tentang pemahaman doa itu, pemahaman doa yang sebenarnya itu apa. Kedua, melalui berdialog, peserta didik dapat menuliskan 2 fungsi doa bagi dirinya. Jadi fungsi doa itu ada 2. Nanti akan kita lihat di pendalaman lagi. 3, melalui kegiatan refleksi iman, refleksi peserta didik dapat menuliskan 3 syarat doa. Keempat, melalui berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan isi doa pada umumnya. Melalui bercerita, peserta didik dapat menuliskan 3 sikap berdoa, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang terakhir, melalui refleksi iman, peserta didik dapat menanggapi sikap yang perlu dimiliki pada diri Yesus Kristus dalam hal berdoa. Adik-adikku sekalian, di sini saya sudah tampilkan gambar. Tentu
Adik-adik sudah tahu siapa di dalam gambar itu. Apa yang ia lakukan? Mengapa dia harus berbuat seperti itu? Terus apa yang ia lakukan? Itu menjadi pertanyaan yang paling penting. Setelah melihat gambar yang sudah ditampilkan tadi, gambar di mana saya yakin adik-adikku sudah mengerti. Tapi untuk lebih dalam, kita melihat lebih dalam, tentu kita harus mendalami dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Peristiwa apa? Kejadian apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Tentu adik-adik sudah tahu apa yang terjadi dengan gambar itu. Kedua, mengapa harus terjadi demikian? Kenapa harus terjadi? Kenapa? Yang ketiga, bagaimana isi doa itu? Dan yang keempat, bagaimana makna gambar itu bagi dirimu sebagai contoh, sebagai sebuah ajaran bagi diri kita, diri saya dan diri anak-anakku, bagaimana? Maknanya apa? Apakah hadir sebagai pelajaran atau hanya sebagai gambar yang sambil lalu saja tidak ada makna? Tentu pasti ada makna kan? Adik-adikku yang saya kasihi, setelah melihat gambar, mendalami melalui beberapa pertanyaan. Untuk itu saya mengajak adik-adikku sekalian mengambil sikap duduk yang baik, yang sopan, sambil tangannya dikatup, tundukkan kepala, dan tutuplah mata. Mari kita mengambil sikap yang tenang, hening, dengan kepala yang tertunduk. Mari kita tarik nafas perlahan, lepaskanlah perlahan kembali, buanglah nafas sejauh mungkin, lebih tenang lagi. Saya mengajak anak-anakku, ingatlah kembali apa yang Anda perbuat sejak dari bangun tidur pagi tadi, persiapan mau menuju sekolah. Selama di sekolah, dari apel pagi hingga istirahat pertama tadi, dan yang nanti akan kita lalui lagi dengan apel siang dan akan kembali ke rumah hingga pada menjelang tidur malam. Tenangkan dirimu, ingatkan kembali apa saja kegiatan. Merupakan siklus perputaran yang sedang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ingatkan kembali, bawalah dalam doa. Tarik nafas, buanglah dalam-dalam. Sebutkanlah, terima kasih Tuhan. Adik-adikku yang saya kasihi, setelah kita mempraktekkan secara singkat mengenai doa yang baik, tentu adik-adik sudah sedikit berpengalaman mengenai doa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalaman doa, apa isi doa yang paling banyak? Apakah pujian, atau syukur, atau malah hanya berisi permohonan? Di sini saya mau menyampaikan bahwa doa yang baik
menurut Birkat Hamazon paling tidak berisi 3 hal. Yang pertama, pujian. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, permohonan. Jadi dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya minta-minta saja ya, tanpa ada unsur pujian atau syukur kepada Tuhan. Doa merupakan satu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Doa merupakan satu sarana yang sering kita pergunakan untuk komunikasi dengan Tuhan. Di mana dalam doa yang baik, terdapat suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Dalam hal ini, ketika kita memuji, ketika kita merasa bersyukur kepada kasih karunia, ketika kita memohon kepada Tuhan, tentu Tuhan akan mengabulkan dengan berbagai macam rezeki. Salah satunya adalah kesehatan dan kehidupan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Sebagai bentuk tugas dari penjelasan panjang lebar yang sudah kita lalui, di sini saya mengajak adik-adik untuk duduk dalam bentuk kelompok. Bisa 4 orang, bisa 3 orang, bisa juga 5 orang. Di sini saya mau memberi beberapa tips untuk kita perbincangkan dalam kelompok. Yang pertama, suasana. Suasana di sini maksudnya suasana doa. Apakah kita ribut baru berdoa? Apakah kita tenang baru berdoa? Apakah kita hanya mengucapkan doa tapi mata toleh kiri kanan? Itulah suasana. Yang kedua, tempat. Tempat yang paling baik itu ada di mana berdoa? Tempat yang paling baik, nyaman. Tentu adik-adik sudah tahu tempatnya di mana. Intinya, kenyamanan hati itu ada. Kedua, peralatan, perlengkapan. Kita orang Katolik sering menggunakan Alkitab dan rosario. Tidak terkalahkan juga dengan buku-buku doa yang menjadi alat atau perlengkapan bagi doa. Yang berikut, kapan saja doa sebaiknya dilakukan. Kapan saja. Kira-kira waktunya kapan. Yang terakhir itu adalah metode doa. Metodenya bagaimana? Untuk itu saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk berdiskusi bersama, untuk menggali akar dari doa tersebut. Baik anak-anak, saya rasa diskusi kita cukup panjang. Setelah kita melewati diskusi, tentu kita harus berbalik kepada sumber utama dari pembelajaran kita. Itu adalah kitab suci. Untuk itu, anak-anak saya menyarankan untuk membuka Alkitab, melihat Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Mari kita sama-sama membaca. Baik anak-anak, setelah kita membaca bacaan suci tadi, Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Tentu saya menghadirkan beberapa pertanyaan untuk mendalami kitab suci yang kita imani, yang kita pakai sebagai sumber utama dari pembelajaran agama. Pertanyaannya demikian. Apa inti atau isi dari bacaan tersebut? Intinya apa? 2. Apa saja nasihat yang disampaikan Yesus dalam hal berdoa? Ketiga, Yesus dalam mengajarkan berdoa, isinya tidak hanya meminta-minta,
ada unsur apa sejak dalam doa yang diajarkan Yesus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa doa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah Bapa kami. Dengan demikian, berdasarkan teks-teks yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan beberapa kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, ia selalu menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Allah. Betapapun sibuk dalam hidupnya, ia tetap naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ini terdapat dalam Injil Matius bab 14 ayat 23. Yang kedua, ia selalu melibatkan Allah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti dalam peristiwa pembaptisan. Terdapat dalam Injil Lukas saat ia memanggil para rasulnya, saat menghadapi sengsara dan wafatnya. Doa Bapa kami merupakan satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Sehingga dalam doa itu kita sebut Bapa kami. Sebab kita telah diangkat menjadi anak Allah. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, sedangkan bagian yang kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kepadanya, pertobatan, dan permohonan. Lebih lanjut kita melihat bahwa sikap doa yang baik disampaikan oleh Yesus yaitu 1. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. 2. Dalam berdoa janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. 2 hal ini menjadi 2 hal yang baik dalam berdoa. Jadi dengan demikian, anak-anakku yang saya kasihi, ketika sampai di rumah, berdoalah di dalam kamarmu. Jangan berdoa sebagai pamer kepada orang tua supaya orang lihat bahwa oh, ini anak ini bisa berdoa. Oh, ini anak ini sering berdoa. Tidak seperti begitu, adik-adik. Tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi. Berdoa pun jangan terlalu bertele-tele. Karena dengan doa yang panjang, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi baik setelah pertemuan kita ini, sebagai PR, pekerjaan rumah, tolong tuliskanlah doa spontan. Doa spontan. Yang di dalamnya ada unsur pujian, syukur, dan permohonan. Doa itu dibuat dalam 2 bentuk, yakni doa sebelum tidur dan doa setelah bangun tidur. Dan doa ini sebagai wujud nyata bagi adik-adik sekalian. Tiap kali bangun berdoa, tiap kali mau tidur harus berdoa di rumah. Itu sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari pembelajaran kita. Akhir kata, doa menjadi sumber kekuatan kita sebagai seorang beriman. Dalam doa, kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan, dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Sejauh ini sudahkah kalian memahami makna doa? Anak-anak, apakah kamu sudah memahami, sudah paham tentang makna doa? Bagaimana sikap kita yang baik dalam berdoa? Bagaimana teladan yang diberikan Yesus dalam hal berdoa? Kebiasaan apa yang kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan
atas pemahaman akan doa. Sebagai bahan evaluasi, siapkan kertas, tulislah pertanyaan ini sebagai bahan evaluasi atau post-test. Apakah pendengaran terhadap doa, pemahaman terhadap doa yang kita sudah belajar itu sudah meresap ke dalam pikiran hati atau tidak? Nomor 1, jelaskan makna dari berdoa. Nomor 2, tulislah 2 fungsi doa bagi kehidupan sehari-hari. Nomor 3, tulislah 3 syarat untuk berdoa. Nomor 4, jelaskanlah isi doa pada umumnya. Nomor 5, tulislah 3 sikap berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nomor terakhir, uraikanlah sikap yang perlu ditiru pada diri Yesus Kristus dalam hal berdoa. Selamat bekerja. Baik, pekerjaannya saya kumpulkan dan saya akan bawakan. Kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Untuk itu saya mengajak adik-adik yang saya kasihi, bukalah Mazmur 5, kita baca secara bersama-sama. Mazmur 5. Berilah telinga kepada perkataanmu, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpangkan padamu. Pembual tidak akan tahan di depanmu, matamu. Engkau membenci semua orang yang menolak kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud sembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rencananya sendiri. Buatlah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Sesampainya di rumah, selalu berdoa setiap bangun pagi, sebelum tidur malam, sebagai ucapan syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan untuk kita manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.